Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ahlan wa sahlan bikhudurikum. Alhamdulillah, puja dan puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa sholawat serta salam marilah selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu pemirsa Priki TV yang telah hadir di studio 2, terima kasih pada kesempatan kali ini kita dapat bersilaturahim di Priki TV dalam rangka penyejuk kolbu. Kami ucapkan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Nah, para pemirsa Priki TV, Ramadan adalah bulan penuh dengan berkah. Ramadan adalah bulan penuh dengan rahmah. Ramadan adalah bulan penuh dengan keampunan. Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Lalu apa di bulan Ramadan ini yang perlu kita lakukan sebagai muslim? Apa yang harus kita kerjakan? Apa pula yang harus kita tinggalkan agar puasa kita di bulan Ramadan ini tidak sia-sia atau hanya mendapatkan haus dan lapar? Untuk itu, marilah kita mantapkan keimanan kita. Marilah kita tancapkan keimanan kita di dalam menjalankan ibadah puasa ini di bulan suci Ramadan. Sebagaimana solusinya? Di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Kiai Dr. Handes Jamaluddin Malik MA. Dan bagaimana solusi tersebut? Sesuai dengan tema yang saya sebutkan tadi, beliau akan menyampaikan ibadah di bulan Ramadan. Dan seperti apa tayangannya, marilah kita saksikan dari studio 2 Priki TV yang beralamatkan di Jalan Raya Tawang, Tasikmalaya. Pemirsa, inilah ngaji Ramadan bareng Priki TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Priki TV yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sore ini kita bisa bersilaturahim, bisa bertemu di dalam mengawali kegiatan puasa Ramadan di tahun 1438 Hijriah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa yang telah kita panjatkan pada Allah berupa doa ketika kita memasuki bulan Rajab yang sering kali kita panjatkan kepada Allah, yaitu doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan, yang artinya, ya Allah, berkahilah kami semua ini di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Ini tentu menjadi satu hal yang patut kita syukuri, karena kita sudah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk di bulan Ramadan yang pada hari ini adalah merupakan hari yang pertama. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kenapa kita harus bersyukur ketika kita sudah masuk di bulan Ramadan ini? Karena kita telah diberi kesempatan yang sangat besar, yang sangat agung oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa kesempatan memasuki bulan Ramadan. Dan ketika kita masuk di bulan Ramadan ini, kita telah diberikan fasilitas,
diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan banyak kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada ungkapan yang mengatakan begini, "Man faraha bi dukhuli Ramadan kharamallahu jasadahu alam nirun." Para jamaah yang dimuliakan Allah, dari hadis ini nampak bahwa ketika kita senang, ketika kita bahagia dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah janjikan melalui Rasulnya bahwa kita akan diharamkan jasad kita untuk menyentuh api neraka. Subhanallah, ini adalah satu kelebihan, satu hikmah yang sangat besar dari adanya bulan Ramadan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, nah, karena saking bahagianya, karena terlalu senangnya umat Islam, orang yang beriman memasuki bulan Ramadan ini, ya, maka banyak aktivitas, banyak kegiatan yang dilakukan oleh diantara kita, yaitu berupa, ya, mungkin kita bersih-bersih mushola, bersih-bersih masjid, kemudian juga kita cuci perlengkapan ibadah kita, mukena kita, sarung kita, yang mungkin kalau kadang-kadang di luar bulan Ramadan jarang kita lakukan. Mungkin para jamaah mengalami sendiri, kadang-kadang mukena kita itu, ya, ibu-ibu itu kalau tidak di bulan Ramadan, baunya sampai, ya, kemudian warnanya ada jamurnya dan sebagainya. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, ya, karena ada janji-janji Allah melalui Rasulnya yang seperti itu, ya, maka akhirnya tempat ibadah, alat ibadah kita bersihkan, kita sucikan. Dan selain itu juga di antara kita, ya, banyak yang kemudian berziarah, melakukan ziarah ke makam leluhur kita, kepada kedua orang tua kita, untuk berkirim doa di sana. Ini adalah sebagai satu peluang, satu kesempatan untuk menggapai keberkahan bulan Ramadan itu. Pemirsa yang budiman, peluang Ramadan ini harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Dan kita berharap Ramadan tahun ini harus berbeda, harus jauh ada peningkatan dibandingkan dengan bulan Ramadan di tahun yang lalu. Kita tidak ingin bahwa setiap tahun kita masuki bulan Ramadan hanya menjalankan satu rutinitas yang begitu saja. Tentu kita ingin ada peningkatan dari waktu ke waktu, peningkatan di dalam melakukan ibadah. Kualitas puasa kita juga harus senantiasa kita tingkatkan, karena kita iman. Sayang sekali kalau bulan Ramadan berlalu hanya seperti tahun-tahun yang sudah saja. Nah, dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa syahrul Ramadan awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Yang artinya adalah bulan Ramadan awalnya adalah berkah, dan tengah-tengahnya adalah ampunan atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir bulan Ramadan Allah menjanjikan pembebasan kita dari neraka. Sungguh ini harus kita syukuri. Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana tiap waktu, tiap saat di bulan Ramadan ini ada peningkatan dari dalam diri kita, sehingga cita-cita dari visi pelaksanaan bulan Ramadan ini akan bisa kita baik dengan baik. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, nah, kita bisa mengambil
inti bisa mengambil hikmah dari ayat ini. Yang pertama, ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, utamanya puasa, mempunyai satu tujuan yang utama, yang termaktub tersurat dalam akhir ayat tadi, yaitu la'allakum tattaqun. Kalau kita mengartikan secara lengkap ayat tadi bahwa wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu semua sebagaimana yang diwajibkan pada orang-orang terdahulu, yaitu melaksanakan puasa dengan tujuan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu semuanya menjadi orang yang bertakwa. Para jamaah dan pemirsa yang dimuliakan Allah, yang pertama yang bisa kita ambil hikmahnya adalah ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan, utamanya puasa ini, adalah tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bisa menjadi insan yang muttaqin. Dalam bahasa kerennya adalah menjadi insan yang paripurna. Bagaimana mungkin muncul pertanyaan pada diri kita, apa sih sebenarnya tujuan puasa? Apa supaya karena latihan banyak puasa yang kita wujudkan dengan tidak makan, tidak minum, mulai dari terbitnya fajar sampai atau terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari ini, untuk menjadikan ekonomi kita kuat? Tidak. Nanti kita akan sambung pada sesi yang berikutnya. Ada hal yang perlu akan kita kaji lebih dalam. Sebentar. Terima kasih Bapak. Para pemirsa Priki TV, demikian tadi tausiah dari Bapak Kiai Dr. Handis Jamaluddin Malik MA. Kita lanjutkan, sebelumnya kita tunggu pariwara berikut ini. CV Tunggal Mandiri bergerak di bidang konstruksi bangunan, mulai dari nol sampai terima kunci, renovasi rumah, pagar halaman, les plang, dan juga melayani plafon. Anda berminat, hubungi marketing kami, Hani Suprayogi atau Saudara Gendut, HP 081 233 842 711, dengan alamat Sumber Kaliputri, Desa Priki, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Kepuasan hanya ada pada CV Tunggal Mandiri. UD Mitra Jaya menyediakan kebutuhan hajatan mulai sound system, terop komplit, meja kursi, gerabah, dan kebutuhan prasmanan. Bisa melayani partai besar dan kecil, harga terjangkau. Hubungi Pak Lamiran atau Bu Napsyah dengan alamat Prigi Tengah, RT 20 RW 4, atau sebelah barat Masjid Jamiatul Muslimin, kurang lebih 100 meter. Telepon 085 235 034 286. UD Mitra Jaya, segalanya pasti beres. Masih di acara ngaji Ramadan bareng Priki TV. Pak Kiai, monggo dilanjutkan tausiahnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, saya ulangi kembali bahwa Ramadan ini memberikan fasilitas yang sangat luar biasa kepada kita di dalam pelaksanaan ibadah.
Apakah itu ibadah yang sifatnya mahdhah atau ibadah yang ghairu mahdhah? Ibadah murni ataupun ibadah yang merupakan semacam pengembangan dalam perilaku sehari-hari. Nah, peluang ibadah di dalam bulan Ramadan ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin, karena semuanya menjadi istimewa di bulan Ramadan ini. Jauh berbeda ketika dibandingkan dengan di luar bulan Ramadan. Nah, kalau kita ini tahu betapa besarnya fadilah, keistimewaan atau keutamaan bulan Ramadan ini, maka kita akan merasa menyesal andaikan kemudian bulan Ramadan ini tidak kita bisa manfaatkan secara maksimal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya menyampaikan begini, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadhana, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Andaikan umatku tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, keistimewaan apa yang ada di bulan Ramadan, pasti umatku akan meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah satu tahun itu semuanya menjadi bulan Ramadan. Tetapi kalimat ini kan diawali dengan kata-kata lau, sesuatu yang tidak mungkin. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, apa sih sebenarnya yang menjadi keistimewaan ibadah di bulan Ramadan? Tadi yang pertama sudah saya sampaikan adalah ibadah di bulan Ramadan ini utamanya puasa adalah satu fasilitas yang diberikan oleh Allah agar seorang hamba, seorang manusia bisa menggapai gelar muttaqin, di mana gelar muttaqin atau orang yang bertakwa ini merupakan predikat yang sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum." Nah, akhir ayat ini mengatakan bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu semua adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Gelar mutakin. Apa sih fasilitas untuk orang mutakin? Keistimewaan mutakin. Allah juga mengingatkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahan kehidupannya. Kemudian juga Allah akan memberikan rezeki dari yang dia tidak pernah menyangkanya. Ini suatu hal yang padahal kita tahu, kita alami, kita ini senantiasa dihadapkan pada urusan masalah dalam kehidupan sehari-hari, dan kita juga senantiasa masih butuh yang namanya rezeki. Nah, kalau kita bisa bertakwa, utamanya melalui puasa ini adalah satu kesempatan yang baik bagi kita. Kemudian yang kedua, kelebihan ibadah di bulan Ramadan yang kedua adalah sebagai alat atau media untuk segera dan mudahnya dikabulkannya permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di hari-hari biasa kita senantiasa juga berdoa kepada Allah, mendoakan keluarga kita, mendoakan anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadikan anak-anak kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi masa depan mereka, untuk bangsanya, untuk masyarakatnya, dan untuk agamanya. Ini sudah terbiasa kita lakukan. Tetapi ketika kita belum masuk di bulan Ramadan ini, kita harus ditingkatkan. Harus kita lebih kuatkan doa kita pada Allah, karena peluang doa dikabulkan di bulan Ramadan ini sangat besar. Dan para pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau biasanya doanya biasa-biasa saja, standarnya biasa, maka kalau di bulan Ramadan ini moga kita tingkatkan, utamanya setelah masuk 2/3 malam. Kapan itu? Mungkin sebelum kita melaksanakan makan sahur, lebih baik kita dahului dengan melaksanakan sholat tahajud, 4 rakaat misalkan lah, kemudian dilanjutkan dengan doa
zikir, dan di situ kita panjatkan doa kepada Allah terkait apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini, karena kita mempunyai tujuan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka sekali lagi, tolong di bulan Ramadan ini jangan biarkan malam itu hanya kita berlalu dengan setelah makan sahur tidur lagi, tidak. Kita harus berubah. Salat dulu, mungkin sampai mulai jam 2 sampai setengah 3 begitu. Nanti setengah 3 sudah kita mulai makan. Insya Allah akan terasa beda dengan ketika kita makan sahur kemudian tidur kembali. Ini doanya mustajabun, doanya sangat mustajab. Ya. Karena itu dijanjikan oleh Allah melalui Rasulnya bahwa ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Siapa yang pertama? Doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dengan wong poso niku mustajab betul. Ya. Karena apa? Orang puasa kan seperti hanya orang yang teraniaya, orang miskin. Ya. Orang yang merasakan lemah kondisinya, maka ketika dia doa maka gampang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah doanya pemimpin yang adil, dan yang ketiga adalah doanya orang yang teraniaya. 3 doa ini tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, kelebihan ibadah yang ketiga adalah ibadah di bulan Ramadan ini menjadikan kita akan mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada sesama. Dengan puasa kita merasa haus, lapar mulai pagi sampai sore. Nah, kondisi ini tidak makan atau lapar mulai pagi sampai sore, ini sudah biasa dilakukan, biasa dialami oleh fakir miskin, orang-orang yang berada dalam kondisi kekurangan. Nah, kita ini dengan puasa ini oleh Allah diberi kesempatan untuk merasakan betapa sengsaranya orang fakir dan miskin ini. Nah, ketika kita sudah merasakan tidak enak, lapar, haus mulai pagi sampai sore, kemudian kita membayangkan, bagaimana saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang setiap hari dalam keadaan kekurangan. Nah, muncul rasa dari awal dari simpati, kemudian rasa empati mungkin, dan kemudian kita wujudkan dalam aplikasi yang nyata. Apa itu? Sedekah, infak, dan juga zakatnya kita laksanakan pada mereka. Nah, insya Allah kalau ini bisa kita laksanakan, ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini pasti akan lebih meningkat kualitasnya dibandingkan ibadah puasa di tahun yang telah lalu. Mungkin. Terima kasih Bapak, tadi sudah panjang lebar menjabarkan tentang tausiah, apa arti daripada Ramadan dan apa yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan. Nah, ini ada yang ingin saya tanyakan Pak Kiai, bahwasanya hukumnya puasa Ramadan itu kan wajib ya. Kriteria wajib ini bagi siapa saja? Orang Islam tentunya. Ya, orang Islam yang bagaimana, mohon penjelasan. Terima kasih. Ketika seseorang itu sudah ikrar masuk Islam yang diwujudkan dengan membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka orang ini sudah berada di dalam satu wilayah yang namanya wilayah Islam. Wajib hukumnya untuk menjalankan maka ketika dia sudah berada di dalam wilayah Islam ini, maka ada kewajiban yang dibebankan kepada dia, yang kemudian itu katakanlah dikumpulkan di dalam yang kita kenal istilahnya dengan rukun Islam. Pertama syahadat, kemudian sholat, yang ketiga zakat, yang keempat adalah puasa, baru yang terakhir adalah melaksanakan ibadah haji. Jika mampu. Kalau puasa ini akan berbeda dengan zakat, dengan yang haji, ibadah yang lain. Ya, kalau kriterianya berbeda. Kalau puasa ini memang diwajibkan kepada seluruh umat Islam, pertama yang sudah masuk akil balik. Untuk anak putri mungkin ya sudah mulai 9 tahun ya, dan seterusnya, ini sudah utamanya yang sudah mengalami haid, dan sampai seterusnya sampai sepuh, sampai tua,
kecuali ketika memang ada udzur, memang sudah kondisi badannya tidak mungkin, ya karena memang karena kondisi kesehatan lah ya seperti itu. Tetapi ketika memang dia masih ada kesempatan mampu untuk melaksanakan puasa, maka belum tentu. Tidak ada Tidak hukumnya, ada. tidak wajib, Ya, tidak ada. tetap harus berpuasa gitu. Kalau di ayat itu kan hanya laingkana maridun minkum fa'idatun min ayyamin ukhur. Kalau memang kamu dalam keadaan bepergian jauh, tapi berpergian jauh ini adalah pergi musafir yang memang niatnya ibadah, bukan niat pergi jauh tapi untuk melakukan kemaksiatan. Nah, atau yang kedua adalah al-maridun, karena kondisi sakit yang mungkin tidak memungkinkan dia untuk melaksanakan puasa itu, karena kalau dia puasa justru nanti akan Membahayakan. membahayakan. Nah, ini. Nah, untuk orang yang sakit ini ada dua kriteria. Ketika di bulan Ramadan dia sakit, maka diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa. Nah, ketika dia di luar Ramadan sudah sehat, maka kewajiban baginya untuk mengkodok puasanya ini. Itu tadi karena sakit. Ya, ini. Tapi kalau bagi orang yang memang sakitnya menaun, maka sudah tidak ada kewajiban. Maka kewajibannya adalah untuk membayar fidyah. Terima kasih. Dengan ukuran atau tarakan tertentu. Ya, dengan ukuran kurang lebih 6 on per harinya. Per hari untuk satu orang. Untuk satu orang. Oh, iya. Kita teruskan Pak Kiai pembahasan tentang orang yang puasa tadi, akan tetapi para pemirsa kita lanjutkan setelah pariwara di belakang ini. CV Tunggal Mandiri bergerak di bidang konstruksi bangunan, mulai dari nol sampai terima kunci, renovasi rumah, pagar halaman, les plang, dan juga melayani plafon. Anda berminat, hubungi marketing kami, Hani Suprayogi atau Saudara Gendut, HP 081 233 842 711 dengan alamat Sumber Kaliputri, Desa Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Kepuasan hanya ada pada CV Tunggal Mandiri. UD Mitra Jaya menyediakan kebutuhan hajatan mulai sound system, terop komplit, meja kursi, gerabah, dan kebutuhan prasmanan. Bisa melayani partai besar dan kecil, harga terjangkau. Hubungi Pak Lamiran atau Bu Napsyah dengan alamat Prigi Tengah, RT 20 RW 4 atau sebelah barat Masjid Jamiatul Muslimin, kurang lebih 100 meter. Telepon 085 235 034 286. UD Mitra Jaya, segalanya pasti beres. Datang dan berbelanja di Toko Murah 46. Murah 46 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1438 Hijriah. Kalau tahu manfaatnya. Apa yang ada di dalam Ramadan tadi ada satu hal yang tidak asing. Kalau sudah masuk bulan Ramadan,
dari satu musola, masjid dan yang lain, senantiasa kita dengarkan lantunan-lantunan ayat Al-Quran. Ya, di mana-mana itu, Di mana-mana. masjid maupun musola. Iya. Padahal hari-hari biasa jarang kita lakukan. Kenapa? Karena mereka tahu membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu pahalanya digandakan oleh Allah. Luar biasa. Hanya catatannya, Ya. kita ini beribadah ada kaitannya hubungannya kita dengan Allah. Tapi kita tidak boleh melupakan hubungan kita kepada sesama secara horizontalnya. Kita harus berpikir juga kepada lingkungan kita. Yeah. Apa maksudnya? Kalau waktu tadarus, ya harus kita tahu waktu. Ketika Jam 10. jam 10, nah kalau nggak salah di Perigi ini sudah ada kesepakatan, Ada kesepakatan dengan bahwa muspika, kemudian pihak-pihak terkait tadarus Al-Quran melalui pengeras suara itu maksimal jam 22. jam 22 atau jam 10. Setelah itu bisa kita gunakan som yang bawah atau Ya, dalam betul. Al-Quran. Yang kedua, perbanyak sodakoh. Perbanyak sodakoh. Perbanyak sodakoh. Ya. Sodakoh yang paling utama adalah apa? Di bulan Ramadan ini memberi makan kepada orang yang berpuasa, biasanya yang dikenal dengan istilah takjil. Cuma takjil itu kadang-kadang di masyarakat itu rada salah kaprah gitu, agak salah kaprah. Setelah sholat raweh mengeluarkan makan untuk apa ini Bu? Mau kasih takjil. Takjil. Bukan itu takjil, itu namanya takjil itu mendahulukan. Oh iya. Nah, Jadi sebelum buka puasa itu semestinya memberikannya itu adalah untuk mereka yang berpuasa. puasa untuk berbukanya. Nah, ini kalau kita bagi kita yang punya kelebihan rezeki, perbanyak untuk sodakoh, ya. Bisa makanan atau mungkin bisa bahan makanannya atau mungkin hal-hal yang lain lah. Kemudian juga kita berbanyak amal soleh yang lain, ya, dengan zikir, ya, sholat sunnah dan sebagainya. Ini perbanyak. Ya. Bahkan sholat sunnah ini, ya, kalau yang mungkin di bulan Ramadan ini kesempatannya bisa selain tarawihnya, Ya. kita bisa melaksanakan sholat witir, ya, yang biasa kita lakukan hanya tiga rakaat. Ya. Sebenarnya tuntunan Rasulullah sholat witir itu bisa sampai 11 rakaat Itu menurut ajaran Rasulullah. menurut ajaran Rasulullah. Tapi kebanyakan di kita itu melaksanakan karena setelah sholat tarawih 20 rakaat kita tambah dua witir, ya, satu salam, kemudian nambah lagi satu salam. Sebenarnya bisa kita melaksanakannya bagi yang sudah terbiasa sholat malam, yaitu Ya. apa? Nanti sebelum sholat tahajud witir dulu 11 rakaat, ya, 10, ya, dengan 5 kali salam, kemudian tambah satu salam, satu rakaat satu salam, ini akan berbanyak. Wah, iya. Bahkan Terima kasih. ibadah di bulan Ramadan ini, saya katakan tadi di apa sangat istimewa, sampai loh ya, yang kadang-kadang kita anggap sebagai sesuatu yang sia-sia atau mungkin nggak ada manfaatnya atau tidak ada nilai ibadahnya, di bulan Ramadan dicatat sebagai ibadah. Apa itu? Tidur. Tidur saja itu dapat pahala. Naumu soimi ibadatun. Tidurnya orang yang puasa itu dicatat sebagai ibadah. Tapi ya kemudian jangan kemudian wah kalau puasa Satu hari Ramadan itu tidur terus dosa. malah dosa ya. Karena tidak sholat dan sebagainya. Itu mubalaghah ya. Ya. Kalau tidur saja dianggap sebagai ibadah, apalagi melakukan kebaikan yang lain, tentu melebihi itu. Ini harus tahunya. Begitu. Terus kaitannya dengan sholat witir tadi yang Ya. penjenengan sebutkan tadi, bahwasanya setelah witir katanya kan sudah tidak boleh diperbolehkan sholat sunat. Betul. Itu keterangannya Ada gimana? hadis mengatakan ini, la witrani fil lail. Tidak ada dua witir di dalam satu malam. Oh iya, Nah, iya. bagi kita yang sudah terbiasa misalkan setelah 20 rakaat tarawih itu langsung witir, Witir. ya memang ini kesunahannya sudah nggak ada untuk melaksanakan witir di dalam malam karena tidak ada witir di dalam satu malam. Oh, iya. Bagi yang menginginkan witir melaksanakan witir 11 rakaat yang diiringi nanti dengan pelaksanaan sholat tahajud, maka setelah tarawih 20 rakaat ya berhenti istirahat, nanti kita lanjutkan di malam hari. Oh gitu, ya. Ya, terima kasih, Pak. Selanjutnya ini apakah ada jaminan bagi orang yang menjalankan ibadah di bulan suci itu, jaminan dari Allah bahwa nanti akhirnya akan dapat pahala? Nah, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan fasilitas Ramadan itu dengan segala isinya akan memberikan jaminan kepada orang yang bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya.
memanfaatkan waktu ini. memanfaatkan waktunya untuk selalu aktivitas positif, ini dijamin oleh Allah akan ada pahalanya. Tetapi kita harus hati-hati. Rasulullah mengingatkan pada kita, ini terkait dengan ibadah puasa yang kita laksanakan, biar kita hati-hati. Rasulullah mengatakan begini, ya, kam min shaimin laisa lahu min syamihi illa ju'i wal ats. Kam ini betapa banyaknya orang-orang yang melaksanakan puasa tetapi tidak mendapatkan pahala puasa kecuali dia hanya merasakan haus dan lapar. Kenapa? Loh, padahal dia sudah nggak makan sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, nggak makan, nggak minum, tapi kok nggak dapat pahala puasa. Kenapa? Kenapa? Ini yang harus kita Ini yang terjadi sering kita lakukan ini, ya. Apa? Karena apa? Mestinya puasa itu bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan suami istri bagi yang memang sudah berkeluarga, tetapi ada hal-hal yang lain yang harus kita kendalikan, kita jaga. Apa itu? Mata kita, pandangan kita harus jaga. Kita harus menghindari mata ini untuk memandang sesuatu yang menimbulkan syahwat, maksiat, yang bernilai maksiat. Kalau di luar puasa gimana? Ya di luar puasa saja tidak boleh kok, apalagi dalam puasa. Dalam puasa, ya. Tentunya poso-poso kok mulai pagi sampai sore misalkan nonton sinetron atau film India, terus yang di situ, mohon maaf, kalau India itu kan yang menjadi trending merknya kan adalah udele di ketarakno kan begitu itu. Kalau puasa ya kurangilah, liburlah puasa itu untuk nonton-nonton seperti itu, melihat gambar-gambar, atau mungkin ketika kalau puasa pas berpapasan dengan misalkan kalau cowok berpapasan dengan cewek yang mungkin pakaiannya ya yang boleh dikatakan menarik itu, lah. juga menarik itu, sementara harus kita tinggalkan. Pandangan mata. Yang kedua, lisan kita. Lisan kita, mulut kita ini harus kita jaga betul. Dari apa? Gunjing, memfitnah, hoak, memaki dan sebagainya. Yang sulit ini adalah menggunjing. Ini Ustaz. Menggunjing itu rasan-rasan nih loh. Ini kebiasaan. Padahal lagi biasanya bagi ibu-ibu itu ya, kalau kayaknya menjadi satu menu khusus itu kalau ketemu temannya pas lagi ngobrol itu, menu utamanya mesti adalah ngomong no koncone. Orang ngomongnya awake dhewe. Ini lalu gunjing. Ini hati-hati, ini bisa membatalkan pahalanya puasa. Kalau puasanya nggak batal, tapi pahala puasanya yang dia tidak dapat. Oh gitu. Kan puasanya sah saja. Puasanya sah, tetapi pahalanya yang tidak didapat. Sama artinya seperti ini, kita bekerja tapi tidak mendapatkan upah. Selesai tapi tidak dapat upah. Apakah kita mau? Kan satu rugi bagi kita. Begitu. Yang tadi yang kedua, yang ketiga Pak Kiai. Yang ketiga tadi. Jadi menjaga lisan. Kemudian yang ketiga adalah menjaga hati kita dari perasaan-perasaan berprasangka buruk, ya. Kemudian ada perasaan iri, perasaan dan sebagainya. Ini harus, karena ini bisa menghalangi dan menghilangkan pahalanya melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini. Selanjutnya Pak Kiai, ini terus ini kan manfaatnya daripada kita menjalankan ibadah puasa. Sekarang apa ancaman bagi yang tidak berpuasa? Para pemirsa yang dimuliakan Allah, puasa itu adalah sesuatu yang menjadi kewajiban yang sifatnya fardhu ain, ya, menjadi kewajiban perseorangan. Maka bagi siapa saja, ya, umat Islam yang sebenarnya sudah mukallaf, yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan puasa, kemudian dia mengabaikan, meninggalkan puasa ini tanpa ada uzur, seperti yang saya katakan tadi, karena bepergian atau kemudian karena sakit dan sebagainya, karena memang sengaja meninggalkan puasa, maka oleh Allah ini diancam sebagai dosa yang sangat besar. Baginya nanti adalah neraka. Kenapa? Ini sama artinya meninggalkan, mengabaikan rukun Islam. Hanya bagi kita sekali lagi, puasa itu sebenarnya kelihatannya berat, tapi kalau kemudian kita serius tekuni, insya Allah, dan kita niat yang ikhlas mata Allah, tidak akan merasakan berat kok. Iya.
Para pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Kiai, namun setelah yang berikut ini. CV Tunggal Mandiri bergerak di bidang konstruksi bangunan, mulai dari nol sampai terima kunci, renovasi rumah, pagar halaman, les plang, dan juga melayani plafon. Anda berminat, hubungi marketing kami, Hani Suprayogi atau Saudara Gendut, HP 081 233 842 711 dengan alamat Sumber Kaliputri, Desa Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Kepuasan hanya ada pada CV Tunggal Mandiri. UD Mitra Jaya menyediakan kebutuhan hajatan mulai sound system, terop komplit, meja kursi, gerabah, dan kebutuhan prasmanan. Bisa melayani partai besar dan kecil, harga terjangkau. Hubungi Pak Lamiran atau Bu Napsyah dengan alamat Prigi Tengah, RT 20 RW 4 atau sebelah barat Masjid Jamiatul Muslimin, kurang lebih 100 meter. Telepon 085 235 034 286. UD Mitra Jaya, segalanya pasti beres. Datang dan berbelanja di Toko Murah 46. Toko Murah 46 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1438 Hijriah. Saksikan acara menyuci kolbu ngaji Ramadan bersama Prigi TV live setiap hari pukul 15.30. Para pemirsa, mari kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Kiai. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di studio, apabila menghendaki bertanya kepada Pak Kiai, dipersilahkan, monggo untuk interaktifnya langsung kepada Pak Kiai. Ada permasalahan apa, monggo dipersilahkan. Pak Kiai, sebelumnya ini kaitannya dengan keimanan Pak Kiai ya. Iman adalah pondasi utama bagi manusia. Bagaimana perbuatan manusia itu baik namun tidak iman, tidak menjalankan perintah, tapi dia baik secara sosial. Nah ini bagaimana Pak Kiai? Bagaimana kalau misalkan begini ya, tadi sebenarnya orang itu dalam kehidupan sehari-hari senantiasa beramal soleh, berbuat baik, ya, sosialnya tinggi. Itu bagaimana nilai kebaikannya? Ya dicontohkan dalam kelakuannya, contohnya apa itu diterima apa enggak? Ya sekarang ibaratnya begini, ada anak, ada mahasiswa, ya ikut kuliah nilainya ya pinter, ya bagus begitu, tetapi tidak terdaftar, tidak tertatap sebagai mahasiswa dalam perguruan tinggi itu. Apakah dia nanti juga bisa mendapatkan ijazah? Tidak mungkin. Oh, jadi gitu. Logikanya gitu Pak Kiai. Logikanya gitu. Amal kebaikan itu dasarnya adalah iman. Dalam surat Wal Asri kan juga sudah kan, Wal Asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa
Atau juga di dalam ayat yang lain disebutkan dalam surat Atin, Ya, ya, seperti itu ada. Sebenarnya harus tidak bisa dipisahkan satu kesatuan ini. Ya, ya. Selanjutnya Pak Kiai, ada pertanyaan lagi. Terus kita dalam bulan Ramadan ini setiap siang puasa, malamnya kita sholat taraweh. Yang saya tanyakan, manfaat dari sholat taraweh itu apa Pak Kiai? Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, sholat taraweh yang secara hukumnya adalah sunnah ya. Sunnah, Ya, kita disunahkan untuk melaksanakan sholat tarawih ini. Makna tarawih itu kan istirahat sebenarnya ya. Iya, iya. Maka di dalam pelaksanaan sholat tarawih yang dilakukan secara berjamaah di musola atau di masjid ini manfaatnya luar biasa. Antara lain. Selain ini adalah sebagai media komunikasi yang sangat intens, yang sangat baik antara seorang makhluk dengan kholiknya, Yang sang kholik, orang hamba dengan sang pencipta. Ini juga menjadi media komunikasi, media silaturahim sesama umat Islam. Iya. Kalau saya katakan media komunikasi dengan Allah adalah media untuk ta'abudan ilallah, ibadah kepada Allah, jelas semakin banyak yang kita lakukan media komunikasi pada Allah, di mana dalam kegiatan sholat itu semuanya adalah bernilai kebaikan, bacaan-bacaannya adalah ya nilainya semuanya adalah isinya doa. Kita komunikasi pada Allah, semakin banyak komunikasi tentunya kan semakin baik. Semakin baik, Ya. semakin kita mendekat semakin baik. Semakin baik, semakin sering, maka Allah semakin Sayang. mengenal pada kita. Allah lebih banyak mengenal pada kita, maka Allah akan lebih sayang pada kita. Betul. Bisa-bisa saja nanti karena kita sering komunikasi Allah kepada Allah dengan melalui sholat ini, maka hubungan kita pada Allah semakin dekat. Maka segala permintaan kita, peluang diterima juga akan semakin besar. Mungkin bisa saja terjadi kita mau berdoa pada Allah, Allah akan mengatakan nih, ku tahu yang kau mau. Kita belum minta, sudah diberikan apa? Sudah kenal, sudah akrab. Berbeda yang jarang komunikasi dengan Allah. Yang kedua, kalau kepada samanya dengan sholat taraweh, kita akan tahu bagaimana kondisi teman kita menjalin silaturahmi, ukhuwah Islamiyah, al-ittihad wal wahdah, persatuan dan kesatuan umat Islam ini akan terbangun. Oh iya. Dan ini memang perlu banget, apalagi kondisi sekarang ini. Karena merajut kebersamaan umat, persatuan dan kesatuan menjadi satu keharusan. Karena kondisi sekarang ini Islam ada ikhtiar-ikhtiar dari luar untuk mencapik dan memecah belah umat Islam. Taraweh adalah media yang sangat tepat untuk membangun kebersamaan dan menunjukkan Islam adalah bagi umat yang kuat, umat yang bersatu. Wah, luar biasa Pak Kiai. Tadi penjenengan mengatakan bahwasanya ada dari pihak luar yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI. Ya. Bahkan ada yang mengatakan ini Islam garis keras. Bahkan ini ulama se-Jawa Timur sudah mengikrarkan bahwasanya perang terhadap radikalisme. Ya. Ini bagaimana Pak Kiai tanggapan? Memang kalau kita kembali kepada fitrahnya, sebenarnya Islam itu hanya satu. Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Hanya kemudian karena dari Rasulullah kemudian sahabat tabi'in kemudian sampai kepada kita ini, karena mungkin sudah jalur yang kita dapatkan, yang mereka dapatkan untuk informasi keagamaan berbeda-beda, maka penafsirannya, pemahamannya pun berbeda-beda. Pemahaman yang berbeda inilah yang kadang-kadang akhirnya menimbulkan paham radikal. Paham yang berbeda. Nah, padahal salah paham atau ya, paham yang salah ya, yang diawali oleh pemahaman yang salah akhirnya menimbulkan salah paham. Seperti itu. Nah, padahal Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu sebagaimana ayat Al-Qur'an mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutusmu Muhammad, berarti ini juga dengan umatnya. Muhammad dengan umatnya sampai kepada kita ini kecuali untuk menjadi rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan lil alamin ini adalah apa? Gaya Islam yang moderat, Islam yang fleksibel, yang bisa diterima di semua tempat. Kalau bahasanya Mbah Mukhlis Muzadi, kakaknya Yasin Muzadi adalah mengatakan Islam yang pas di Indonesia adalah Islam yang aswaja. Yaitu apa?
yang kalau singkatannya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tidak ke kanan dan juga tidak ke kiri. Berarti Islam yang berada di tengah-tengah, yang kemudian digunakan dalam istilahnya beliau yang sangat mudah adalah Islam aswaja, itu adalah Islam yang asal wajar-wajar saja. Gak gampang-gampang didik-didik membid'atkan orang, mengkafirkan orang, mentauhidkan orang, ya. Ini tidak. Tetapi juga bukan Islam yang menganggap segala sesuatu itu gampang, enteng-entengan saja. Ini satu sisi kan ada kelompok radikal, satu Ya. sisi ada liberal yang mempertahankan NKRI. Yang posisi yang bagaimana? Posisi moderat, posisi rahmatan alamin, posisi yang berada di tengah-tengah, Di yaitu tengah-tengah. Islam yang Ahlus Sunnah wal Wal Jamaah, Jamaah. yang insya Allah ini akan mudah diterima oleh Masyarakat, semua lapisan masyarakat, karena memang toleran, ya, kemudian fleksibel dan sebagainya, seperti itulah. Selanjutnya Pak Kiai, ini dari tim kreatif kami tadi saya disodori bahwa panjenengan adalah kepala Min model 1 Trenggalek. Ya, Mulai betul. kapan Pak Kiai? Saya diberi amanah untuk menjadi kepala Min itu mulai 1 Januari 2017 ini. Selain itu panjenengan juga merupakan sekretaris NO Kabupaten Trenggalek. Ya, jadi untuk masa khidmah 2016-2021 ini saya diberi amanah untuk menjadi sekretaris umum atau sekretaris di pengurus cabang Nahdlatul Ulama Trenggalek gitu. Juga merupakan ketua Majelis Zikir Al Hikmah Trenggalek, betul? Ya, kebetulan itu aja, kebetulan untuk menjadi ketua daerah atau pimpinan daerah untuk Jamaah Al Khidmah, yang merupakan sayap daripada pengembangan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Al Utsmaniyah begitu. Selanjutnya ini masih ada satu Pak Kiai, sekretaris MUI Trenggalek. Betul ini. Untuk periode 2014-2019 ini saya diberi amanah juga untuk menjadi wakil sekretaris MUI Kabupaten Trenggalek. Yang saya tanyakan di sini Pak Kiai, jabatan sekian banyak, bagaimana bisa ngedum waktu nih? Nah, saya dulu pernah guyon sama teman itu, semakin orang itu banyak aktivitas, maka dia semakin bisa membagi waktu. Malah segitu ya? Iya, karena apa? Kalau orang itu aktifnya sedikit, maka dia akan santai-santai saja, tidur-tidur saja. Tetapi ketika aktivitasnya Banyak. maka dia harus memilah-milah, memanage waktunya. Hari ini jam sekian ini saya di sana, ini harus tahu. Nah, seperti itu. Insya Allah itu bisa berjalan dengan lancar. Oke, ini dilanjutkan saja Pak Kiai. Untuk Bapak Ibu yang hendak bertanya, monggo disilahkan, mumpung masih ada waktu. Monggo, mau tanya apa saja? Nggak usah malu-malu Bu. Monggo. Sambil menunggu yang bertanya Pak Kiai, ini dilanjutkan dari pembicaraan kita tadi, bahwasanya apa yang baik buat bulan Ramadan, terus ini dilanjutkan lagi. Tadi dari awal panjenengan mengatakan bahwasanya seneng tok ketika bulan Ramadan datang, itu haram masuk neraka jasad kita. Iya, iya. Mohon penjelasan Pak Iya, Kiai. terima kasih. Memang dalam redaksinya begitu ya. Man faraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasa'ata walan niran. Barang siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, dengan masuknya di bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya untuk menyentuh api neraka. Ini secara logikanya kan begini. Ya. Kalau ada orang yang rasa senang, apakah dia hanya berada di dalam rasa saja? Kan tentu tidak. Orang yang mempunyai rasa senang, suka kepada sesuatu, pasti akan ada tindak lanjutnya, tidak hanya berhenti pada rasa. Ya sama artinya lah, seperti teman-teman kita muda, ya, yang muda-muda itu ketika dia senang pada seseorang, kan nggak mungkin hanya senang tok, pasti akan ada tindak lanjutnya, mungkin akan ditaruh perkenalan lebih lanjut, kemudian sampai kepada lamaran, sampai kepada pernikahan. Begitu juga dengan Ramadan. Senang dengan datangnya Ramadan, Pasti. maka kemudian diikuti dengan aktivitas-aktivitas Di bulan yang- Ramadan. Itu Contoh contohnya puasa. bahkan sebelum puasa tadi sudah saya katakan, Ya. pakaian, peralatan sholat dicuci. Ya. Loh, ini kan juga bagus. Kenapa? Innallah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, Allah suka orang-orang yang bersuci. Pakaiannya bersih,
peralatannya bersih untuk melaksanakan sholat loh. Kemudian juga ziarah kubur, karena senang bulan Ramadan, ziarah kubur pada hari-hari biasa dia enggak ziarah kubur. Jarang sekali. Tapi karena bulan Tapi pada Ramadan, umumnya menjelang Ramadan, ketika menjelang karena Ramadan tradisi. semua berbondong-bondong. Ini tradisi untuk- daripada peninggalan para salafun saleh. Wah, Apa ini tidak boleh? Tidak ada masalah. Karena apa? Ziarah kubur ini memberi manfaat yang sangat besar pada diri Ada kita. perintahnya itu. Ada. Cuma kadang orang paham, ya, salah paham terhadap ini. Ya, Hadisnya apa? begini, hadisnya begini. Bagaimana Pak Kiai? Rasulullah pernah mengatakan begini, kunnan nu'maru, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuriha. Aku melarangmu untuk berziarah kubur. Kalimat awalnya begitu. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri. An ziyaratil qabri. Aku melarang kamu untuk melaksanakan ziarah kubur. Tapi di berikutnya, fazuriha, maka ziarahlah kamu. Bagi orang yang paham usul fikih, al-amru ba'dan nahji al-ibahah. Perintah yang datangnya sesudah larangan itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Nah kemudian aktivitas kita di kuburan kan baik. Membaca Al-Qur'an, Ya. Kita berdoa, ya. Kemudian berzikir. berzikir di sana, mendoakan kedua orang tua kita. Ya. Cuma yang perlu kita perhatikan adab ziarah kubur harus Oh tetap ya, dilakukan. perlu disampaikan Ya. Pak Kiai ini. Kalau menurut tuntunan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya, tuntunan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang berziarah kubur itu menghadap ke timur, menghadap Justru malah menghadap ke timur. ke yang kita ziarah itu tidak berada di timurnya, tapi berada di Kenapa demikian? baratnya. Kenapa? Wong kita mengunjungi, menziarahi Orang mereka yang mati pun kan menghadap ke barat. ya, kemudian akan ada komunikasi perhatiannya. Seakan-akan ada komunikasi Iya, secara ada langsung. komunikasi. Kemudian yang kedua, kalau melewati masjid masuk ke kubur itu juga tetap salam ya. Ya. Assalamualaikum ya ala diyar, ya, dan seterusnya. Kemudian hati-hati, jangan asal melangkah, asal jalan di melangkahi makam-makam ini tidak boleh. Kemudian apalagi duduk di atas bangunan-bangunan itu, Tidak boleh itu. boleh. Hati-hati ini, hati-hati ini adab kita bagi Benar. orang ahli sunnah wal jamaah itu betul-betul dianjurkan untuk menjaga akhlakul karimah di sana. Dan kemudian juga mohon maaf ini mumpung saya ada pertanyaan seperti ini, tolong diperhatikan. Tidak ada perintah untuk membangun bangunan di kuburan. Di makom. Makam itu dibuatkan kijing, kemudian dibuatkan rumah, Memang ada. tidak ada perintah. Apalagi kalau misalkan itu makam umum, itu justru tidak diperbolehkan. Bahkan Kalau dilarang. tanahnya sendiri sebenarnya tidak ada perintah. tidak ada perintah. perintah. Tapi berarti kan boleh. Boleh ya. Tapi memang kalau harus tanah hati-hati. wakaf itu tidak boleh. Tanah wakaf ini yang harus hati-hati, bahkan bisa menjadi haram itu. Kalau Oh, iya. makam umum ya kan? Selanjutnya Mbak Kiai ini jadi catatan kami dari tim kreatif ya. Penjenengan ini kan katanya sekretaris NU tadi ya, sekretaris NU Kabupaten Trenggalek. Ini informasinya mau ada e-kartanu, Pak. Itu Iya. gimana ceritanya? Ini ada program dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ya, bahwa untuk warga NU itu, apakah itu yang berada di nom-nomnya, mulai IPNU, IPPNU, Ansor, Fatayat, ya, kemudian Muslimat, ini dianjurkan, diperintahkan untuk memiliki kartu identitas sebagai warga Nahdlatul Ulama. Dan ini ada peningkatan, berbeda dengan yang lalu. Kalau dulu kan masih manual ya, tapi yang sekarang ini adalah berupa e-kartanu. Terus manfaat dari e-kartanu itu apa? E-kartanu ini manfaatnya sangat besar. Selain sebagai kartu identitas Identitas sebagai diri. warga Nahdlatul Ulama, Ya. kartu ini bisa berfungsi sebagai alat transaksi. Oh, Karena iya. memang ini nanti kita kerjasama dengan Bank Mandiri, Dengan Bank Mandiri. dengan Bank Mandiri. Pusat atau Ya seluruh cabang. seluruh cabang yang Iya. ada di Indonesia. Ya ada di Indonesia ini sudah semuanya ada kerjasama seperti itu. Jadi minta rekomendasi ke NO, nanti difasilitasi oleh MVC, masuk ke cabang, dikasih rekomendasi, kemudian mendatangi Bank Mandiri, atau bisa saja nanti Bank Mandiri didatangkan ke dalam ke MVC untuk pelaksanaan secara massal. Iya. Ini nanti bisa untuk apa itu sebagai alat transaksi, misalkan transfer, beli pulsa,
beli bayar rekening listrik dan sebagainya seperti itu. Oh iya. Terima kasih Pak Kiai, ini sudah sampai pada penghujung acara. Seperti biasa Pak, untuk awal pembukaan ini tadi saya mohon untuk sekaligus doanya penutupan. Monggo Pak Kiai. Para jamaah dan hadirin serta pemirsa yang dimuliakan Allah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan iman oleh Allah, diberikan istiqomah di dalam melaksanakan ibadah, dan sewaktu-waktu Allah memanggil kita diberikan husnul khotimah. Ala hadhihi niyatus sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirina hamdan naimin. Hamdan yafina ma yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una ya Allah biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa bi ta'atika amma siyatika wa bi fadlika amma siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian tadi ulasan tentang Ramadan oleh Bapak Kiai Dr. Handes Jamaluddin Malik MA dari Gadusari Pak ya, Pogalan, dari Pogalan. Setelah itu para Bapak Ibu yang berbahagia, semoga ulasan tadi bisa membawa manfaat bagi kita semua, dan kami pamit undur diri. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas nama Brigi TV selalu menanti kritik saran dari para pemirsa agar ke depan Brigi TV dapat menyajikan siaran yang lebih baik. Sekian dari kami, dan untuk informasi bahwasanya besok di jam yang sama, di tempat yang sama, tetap acara ngaji bareng, ngaji Ramadan bareng Brigi TV. Gitu Pak ya, jadi masih berlanjut selama 1 bulan insya Allah ini nanti. Sekian dari saya, apabila kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berbuka puasa, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء